rokok. Jadi ayo, sukseskan Germas! Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan telah terhubung bersama dengan kami narasumber Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA. Sekali lagi Wakil Wali Kota Yogyakarta yang nanti akan banyak membahas tentang menuju new normal di Kota Yogyakarta. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Heru. Ya, selamat pagi Mas Daniel. Gimana kabar? Ya, saya sehat. Pak Heru, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Baik, Pak Heru, tema kita hari ini adalah menuju new normal di Kota Yogyakarta. Tapi sebelum kita akan membahas mungkin apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, mungkin Pak Heru bisa menjelaskan kepada kami bahwa apa sebenarnya konsep new normal yang yang harus diketahui juga atau dipahami oleh masyarakat. Oke. Ya, mungkin memang banyak hal yang menjadi pertanyaan juga normal. Ada yang Indonesia kan menjadi normal baru seperti Provinsi Jakarta Indonesia kan jadi normal baru di masa. Ada yang tantangan baru, ada yang protokol baru. Jadi ini memang kita memahami. Tetapi intinya adalah new normal adalah suasana yang tercipta selama masa pandemi. Kemudian upaya-upaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari agar kita terhindar dari virus corona. Maka banyak hal kita lakukan dengan cara-cara yang berbeda dari kebiasaan kita. Nah, cara-cara yang berbeda itulah yang kemudian nantinya harapannya atau mungkin juga bisa jadi kemudian hari itu menjadi kebiasaan baru kita di pada saat nanti pasca pandemi. Jadi itu kebiasaan yang sekarang sudah kita lakukan selama pandemi. Apakah nanti akan menjadi kebiasaan baru setelah pandemi berakhir? Nah, tetapi di dalam upaya kita menuju new normal, maka ada tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, new normal itu akan bisa terlalui jikalau kasusnya memang sudah betul-betul sudah kita atasi rantai nol dan tidak ada baru. Yang kedua, new normal itu butuh protokol baru. Protokol barunya itu adalah kalau di dalam masa pandemi itu kita tidak boleh social distancing, artinya kerumunan, pertemuan, sekolah, kerja kan kurang. Physical distancing kita selalu jaga jarak dan kemudian PHBS mulai itu bersih masker, kemudian pakai cuci tangan dan seterusnya. Nah, protokol baru itu nanti sebenarnya intinya adalah mengendorkan social distancing, artinya kerumunan mulai diperbolehkan, sekolah-sekolah mungkin mulai berjalan, mal-mal berjalan, tempat-tempat wisata berjalan. Tetapi yang harus diterapkan, manakala itu dikendorkan, maka physical distancing-nya harus lebih ketat, pola hidup sehat bersihnya harus ketat. Kalau kemarin social distancing-nya aja dikencengin, ini kita juga masih melakukan physical distancing dan melakukan PHB. Nah, ini social distancing yang kita kendorin otomatis agar kasusnya tidak naik, maka physical distancing-nya harus kuat, PHBS-nya juga harus kuat. Nah, itu yang nah, di Kota Yogyakarta punya 5 tahap. Pertama, menyelesaikan kasusnya. Yang kedua, membuat protokol-protokol di seluruh kegiatan kita. Kemudian yang kedua, melakukan uji coba dan penerapan terbatas dan bertahap. Ini kita tidak bisa terapkan full karena kita nanti tidak bisa menghandle terhadap kasus-kasus yang muncul. Makanya sekarang kita lakukan adalah sembari kita menyelesaikan kasusnya supaya tidak tumbuh, kemudian kita membuat protokol baru, tetapi kita sekarang sudah melakukan uji coba untuk nanti kita bisa terapkan secara bertahap, secara terbatas, sebelum nanti kita sudah mulai agak lebar. Baik. Tahap keempatnya kita akan Jogja itu artinya ya kita akan buka Jogja sebenarnya.
Nah, tahap berikutnya yang terakhir adalah Jogja untuk semuanya, seluruh kota mungkin sudah bisa akses ke Jogja, tetapi juga masih mempertimbangkan status dari kota-kota di lain. Ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Jadi saat ini 3 hal kita lakukan bareng-bareng: menyelesaikan kasus, membuat aturan baru, dan kemudian mulai uji coba. Oke, baik. Oke, itu adalah konsep new normal ya, Pak Heru, yang harus dipahami bersama oleh warga kota ya. Ya, baik. Sehingga jangan sampai orang kemudian seolah new normal itu seolah malah sudah normal. Mendekati new normal itu malah kita harus lebih ketat di dalam upaya menjaga supaya tidak ada sebaran baru. Sehingga kita agak keras di Malioboro untuk pakai masker, distancing sosial, physical distancing dan segala macam, untuk memberikan contoh pada wilayah-wilayah yang lain bahwa kita melakukan ini untuk supaya tidak ada kasus. Jadi yang jangan sampai new normal seolah-olah kita sudah normal. New normal baru masa transisi untuk kita menekan kasus untuk menyesuaikan dengan kondisi baru. Oke, baik. Ya, baik, Pak Heru. Tadi Pak Heru mengatakan bahwa setidaknya ketika new normal kita harus memahami beberapa hal gitu. Nah, salah satunya adalah kasus. Apakah Pak Heru mungkin memiliki informasi sejauh ini? Ya, kami sebagai warga juga ingin tahu perkembangan pandemi di kota Yogyakarta. Ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kasus ya kita tuh sebenarnya stabil jumlahnya. Kalau jumlahnya stabil, kita selalu sekarang ini yang hari ini kita tangani itu 8 positif, 12 PDP, 6 APP. Itu rata stabil dari sudah awal sampai akhir itu stabil seperti itu. Tapi ada perubahan, kurang naik, turun, naik, naik. Ada yang subuh, ada yang tumbuh lagi. Nah, yang harus kita sadari, kita dulu di DIY tidak hanya kota Jakarta, ada klaster-klaster dan klaster Jumat Tabligh, klaster Brazil, klaster gereja. Nah, sekarang juga tambah klaster pedagang. Nah, kalau kita melihat dari kasus terakhir, terutama di kota Jogja, itu semuanya berhubungan dengan kota lain. Ada yang pulang dari Surabaya, suami istri masuk, sekarang istrinya sudah keluar, tapi semuanya masih perawatan. Kemudian ada kasus dari Jakarta, melahirkan orang Jakarta yang aslinya Jogja tapi sudah domisili Jakarta tapi ingin melahirkan Jogja. Meskipun dari Jakarta sudah di swabnya negatif, tetapi ketika Jogja melahirkan ternyata positif. Kemudian tambahan lagi yang kasus klaster pedagang ikan dari Gunung Kidul yang melakukan suplai ikan ke Semarang, tapi juga mensuplai ke sejumlah pasar yang sudah kita tracing semua, itu ternyata positif. Jadi klaster-klaster ini tumbuh berkembang dan sebagian berasal karena kontak yang luar kota. Nah, ini yang makanya kita hari ini di destinasi wisata di Malioboro dan segala macam itu agak ketat karena kasus-kasus akhir-akhir ini sebagian besar berasal dari kontak luar kota. Ini yang harus kita hati-hati dan supaya kita bisa mengantisipasi jika ada kasus-kasus yang di sekitar. Ya, baik. Baik. Pak Heru, kita akan jeda dulu, Pak Heru. Oke. Ya, dan saudara untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kami nantikan di 027444776666 di obrolan pagi. Kami jeda terlebih dahulu dan usai jeda kami akan kembali lagi. Ambicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Prime Award dan Brain Prize Sikap. Metro of Surabaya. Universitas Ambicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id.
Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Prime Award dan Brain Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Bersama Universitas Amicom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amicom.ac.id. Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV, dan untuk yang ingin bergabung silakan interaksinya kami tunggu di 02744477666 bersama dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA yang membahas tentang menuju new normal di Kota Yogyakarta. Baik, kembali lagi selamat pagi Pak Heru, kita kembali lagi membahas tentang tema kita yang sangat menarik, menuju new normal di Kota Yogyakarta. Pak Heru, Ya. Ketika tadi Pak Heru menyampaikan bahwa ada beberapa kasus yang Pak Heru mengatakan normal gitu ya. Sebenarnya normalnya seperti apa Pak selama ini? Maksud kami adalah yang mengalami positif, kemudian hal apa saja mungkin yang harus diperhatikan masyarakat, karena tadi juga kami menangkap bahwa beberapa kasus terjadi di tempat umum gitu ya. Salah satunya pasar gitu. Pak Heru silakan menanggapi. Ya, kalau jumlah kasus memang kan sejak awal pertengahan Maret sampai sekarang itu cuma sekitar situ juga Kota Jogja. Cuma sembuh masuk. Nah, sekarang ada 8 yang positif, ada 12 yang PDP, 65 yang ODP. Nah, sekarang ini 4 klaster, insya Allah yang klaster Jogja itu hanya punya Kota Jogja, punya klaster gereja, klaster Indogrosir, dan insya Allah dua-duanya sudah mulai kita bisa atasi, bisa kita handling, dan tidak ada sebaran baru. Nah, yang baru memang yang kita sedang tangani adalah klaster pedagang iklan. Pedagang iklan pun juga sejumlah pasar sudah kita tracing, dan insya Allah moga-moga ini kita masih menunggu hasil swabnya, moga-moga tidak ada kasus yang muncul di klaster pasar ini. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya hari-hari ini kita tuh ada tambahan 5 itu berasal dari kontak luar kota, 2 dari Surabaya, 2 dari Semarang, 2 dari Jakarta, 1 dari Jakarta, dan 2 terkait dengan kontak yang ada di proyek-proyek pembangunan. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta sejak awal sampai akhir itu memang yang paling rawan itu adalah kontak dengan perjalanan luar kota. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Masyarakat harus mampu mengantisipasi, tidak perlu terlalu panik, tetapi kita perlu mengantisipasi. Kita sudah menyiapkan teman-teman di puskesmas, teman-teman yang ada di lapangan itu untuk bisa cepat untuk ikut memonitor dan ikut memeriksa jika sesuatu terjadi. Harapan kami memang masyarakat, terutama nanti kalau sudah mahasiswa sudah masuk lagi, ini juga menjadi perhatian kita semua. Kita sudah komunikasi dengan kampus, kita sudah komunikasi dengan sebagian kampung-kampung yang banyak kos-kosannya, bagaimana kita laksanakan supaya kehadiran mahasiswa itu nanti semakin membuat kita semakin kuat untuk melawan COVID ini, tumbuh dari kita semuanya. Oke, baik. Pak Heru melihat sejauh ini kira-kira dari pemerintah kota sendiri menilai bahwa masyarakat Kota Jogja sudah siap atau belum sebenarnya Pak untuk menghadapi atau mengatakan ya welcome to new normal gitu? Kalau di kampung-kampung sebenarnya jauh lebih kuat karena mereka biasanya punya protokol yang lebih ketat daripada yang diterapkan secara umum di tempat layanan-layanan umum atau tempat-tempat umum. Di kampung-kampung mereka biasanya masih tim monitoring gugus tugas tingkat kelurahan, kecamatan, dan masing-masing kampung atau RB itu masih jalan mereka menjaga untuk mengatasi lalu lintas orang di sana supaya sebarannya bisa kita kendalikan. Masih ada. Bahkan beberapa kampung masih membuat posko-posko untuk mengantisipasi tentang kedatangan mahasiswa. Bahkan juga
posko-poskonya tidak hanya posko-posko kesehatan, tapi juga posko-posko sembako. Mereka satu warga dengan warganya. Artinya masyarakat Kota Yogyakarta itu sebenarnya sebagian besar lebih kuat. Cuma memang Yogyakarta sebagai kota wisata, kota pendidikan dan perdagangan sudah mulai menggeliat, Malioboro sudah mulai banyak orang datang dan jalan-jalan. Nah itu yang kadang-kadang sudah melibatkan banyak orang, makanya kita harus membuat aturan-aturan ketat supaya orang kembali menyesuaikan dengan apa yang sudah selama ini kita lakukan. Sejak pertengahan Maret sampai sekarang kan kita sudah melakukan bareng-bareng warga Kota Yogyakarta. Nah, ketika nanti menuju new normal, kita harus juga menularkan bagaimana warga Kota Yogyakarta ini mengantisipasi supaya tidak ada sebaran. Maka tempat-tempat umum yang akan kita mulai buka pelan-pelan itu nanti harus juga bisa menerapkan secara ketat sebagaimana seluruh warga selama ini juga melakukannya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kunci kita adalah partisipasi masyarakat. Kalau kita tidak punya kemampuan atau kita punya kekuatan masyarakat di dalam ikut partisipasi mengatasi ini, kita akan berat. Tetapi alhamdulillah Kota Yogyakarta sejak awal COVID ini kita selalu bersama-sama masyarakat karena belajar dari kasus-kasus ketika gempa, ketika gunung Merapi meletus dan segala macam itu kan kita selalu bersama-sama dengan masyarakat. Nah, COVID ini pun juga kita selalu bersama-sama masyarakat untuk mengatasi apa yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Kemudian langkah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota atau bahkan juga yang akan dilakukan oleh pemerintah kota menghadapi new normal nanti, Pak Heru? Ya, yang pertama memang kami sekarang ini mencoba mensosialisasikan aturan-aturan baru atau protokol baru sebelum sampai new normalnya itu. Ya. Kami sedang menyusun semuanya dan sebagian sudah kita coba terapkan. Sekarang kalau di Malioboro ini dalam 1-2 hari ini nanti akan sudah ada guiding block tanda penanda jalan satu arah. Yang timur pedestrian adalah arah dari utara ke selatan. Yang barat pedestrian sebelah barat itu hanya jalan satu arah dari selatan ke utara. Ini upaya untuk supaya tidak ada papasan antar orang nanti kalau. Dan nanti di zona Malioboro misalnya kita bagi beberapa zona. Supaya kita bisa mengontrol jumlah setiap zona itu maksimal berapa orang tuh yang situ supaya tidak terjadi kerumunan. Ini kita lakukan supaya nanti kalau mulai kembali normal itu kita masih mampu mengatasi tidak terjadi kerumunan. Dan untuk membantu itu maka kita juga membuat tempat-tempat di mana tempat untuk berdiri, di mana tempat untuk duduk. Jadi masyarakat nanti sana sudah ada tanda-tanda. Ini tempat untuk berdiri, untuk tempat duduk, untuk tempat bergerombol, tapi bergerombolnya tidak berkerumun seperti apa dan seterusnya. Nah ini upaya kita. Di pasar-pasar juga sama. Pasar Beringharjo sekarang ini sudah kita buat tanda-tanda panah menunjukkan di mana kalau kita mau menuju sana itu ada tanda. Nah itu tanda itu tujuannya apa? Untuk tidak ada papasan di pasar. Kalau misalnya terlalu padat nanti kan banyak papasan, singgungan dan segala macam. Supaya tidak ada singgungan maka kita buat aturan alur satu arah sehingga semuanya merasa aman dan nyaman di Malioboro maupun di pasar-pasar. Nah sekarang yang kita coba lakukan adalah mensosialisasikan aturan-aturan baru ini. Nah, sebentar lagi juga kita akan meluncurkan seluruh aturan-aturan baru ini pada masyarakat Jakarta dan kami akan sosialisasi secara lebih gencar supaya masyarakat juga siap menerapkan aturan baru, termasuk contohnya tempat ibadah. Tempat ibadah nanti kami minta kalau misalnya ingin mulai melakukan ya harus mengajukan izin dulu supaya kita bisa melihat lingkungannya. Kami tidak menerapkan secara wilayah kelurahan karena di Kota Yogyakarta itu kan sangat padat dan berbatasan satu dengan yang lain kan sangat dekat. Sehingga kalau kita terapkan per wilayah kelurahan nanti bisa jadi masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah yang berdekatan satu sama lain akan menjadi permasalahan. Makanya sekarang kita terapkannya berdasarkan lokasi masjidnya dan lingkungan sekitarnya, bukan berdasarkan RT, RW, kampung atau kelurahan. Karena apa ya tadi mungkin masjidnya itu ada di kelurahan yang yang aman, tetapi lingkungannya sekitarnya mungkin termasuk yang belum begitu aman. Jadi ini yang kita terapkan.
intinya bahwa siapapun nanti ketika mau menerapkan new normal, tolong konsultasi kepada kami gugus tugas baik di kelurahan, di kecamatan, tentu nanti kita bisa kaji bareng-bareng bagaimana cara menyelesaikan supaya aman semua. Baik. Oke, berarti harus koordinasi dulu gitu Pak ya dengan pemerintah kota ya? Ya, karena kan kita punya data jumlah ODP berapa, jumlah PDP-nya berapa, jumlah potensi yang bisa berkembang seperti apa, dan seterusnya. Jadi itu yang harapan kami itu nanti bisa membuat kita semua ketika memutuskan bareng-bareng itu merasa yakin kalau aman. Kita tidak akan memutuskan sesuatu yang kita nggak yakin kalau itu aman kan. Jadi kita putuskan bareng-bareng kan, tapi yakin itu aman. Jangan sampai nanti kita memutuskan tetapi tidak yakin dengan keamanan kita. Keamanan ya. Tidak sebaran ke virus yang ada di situ. Ya, baik. Pak Heru, tadi Pak Heru sudah menjelaskan bagaimana konsep yang nantinya akan diberlakukan di Malioboro, gitu ya, salah satu ikon kota Yogyakarta yang sudah sangat mendunia sekali. Apakah konsep katakanlah ini penanganan atau new normal di Malioboro juga akan diberlakukan sama di tempat wisata lainnya, mengingat di kota Yogyakarta juga cukup banyak tempat wisata yang selalu ramai untuk dikunjungi? Ya, kami mungkin habis ini kami akan ketemu dengan sejumlah pelaku wisata, salah satu di antaranya memang kami akan sampaikan tentang semuanya mau tidak mau saat ini harus menyiapkan semua protokol-protokol baru di lingkungan kerja mereka, di lingkungan wilayah mereka, manakala nanti kita menuju new normal. Meskipun saat ini kita belum pada kondisi new normal, tapi kan kita siap-siap. Nah, nanti yang kita lakukan di Malioboro, yang kita lakukan di Pasar Beringharjo, harapan kami adalah nanti bisa diterapkan semuanya. Sehingga Kota Yogyakarta, seluruh pelayanan umum, tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata, mall, dan usaha-usaha perekonomian semua bisa menerapkan itu semua. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan bahwa kita karena sudah terapkan semuanya protokolnya, setiap orang, setiap kampung, setiap kelompok masyarakat, setiap unit usaha ekonomi, unit sosial, unit peribadatan, dan sudah menerapkan semua. Itu akan memberikan jaminan bahwa Yogyakarta memang sudah siap menerima. Kalau itu kita belum punya kemampuan membuat aturan protokol baru itu dengan baik, nah artinya kita belum siap menerima new normal itu. Karena new normal itu harus dimulai dengan aturan baru dan harus kita lakukan secara disiplin. Kalau kita lakukan dengan main-main, bercanda dan segala macam, udah kita nanti maunya new normal, tapi mah ditutup mau berangkat dari awal lagi kita. Nanti kosongkan dulu lagi, social distancing diketatin lagi dan segala macam. Nah ini yang kita tidak ingin menuju new normal itu kemudian kita harus setback kembali, harus memulai dari awal lagi. Baik. Oke, baik. Pak Heru, kemudian bagaimana dengan, kalau tadi dijelaskan tentang tempat wisata gitu Pak ya, kemudian bagaimana dengan layanan umum, katakanlah kafe, atau mungkin juga restoran, mall, yang juga merupakan salah satu tempat yang dituju oleh para pengunjung. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kami ya. Selamat pagi, halo. Ya, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana? Pak Darsono Malioboro. Pak Darsono, mohon maaf sebelumnya bisa mengecilkan monitor televisinya terlebih dahulu, sedikit saja. Ya, baik. Silakan Pak Darsono, secara singkat ya untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Mas Darsono, gimana Mas? Ya. Baik, terima kasih Pak Darsono di Malioboro. Pak Heru, ini pertanyaan dari salah satu warga di Malioboro untuk mendapatkan sembako mungkin Pak ya, atau mungkin BLT. Adakah informasi yang bisa disampaikan dari pemerintah kota dalam hal ini diwakili oleh Pak Heru Purwadi?
Ya, kalau sekarang memang untuk BST, bantuan sosial tunai dan segala macam, kalau di Kota Jogja mungkin sudah selesai. Ini sudah tidak ada lagi bantuan sosial. Meskipun nanti mungkin jadi masih ada tambahan lagi, tetapi sampai saat ini kebijakan yang kita miliki dan juga pemerintah pusat memang selesai. Nah, sekarang ini yang kita lakukan bareng-bareng adalah bersama-sama masyarakat. Ini sudah banyak sekali RT, RW, kampung, dan segala macam yang saling berbagi. Nah, sekarang ini orang banyak yang lebih banyak memberi. Jadi masyarakat di Kota Yogyakarta itu alhamdulillah baik-baik semua dan saling membagi. Jadi kita mahasiswa yang tidak pulang pun dibagi. Jadi ada gerakan namanya ngeluwi dan bagi. Siapapun ngasih 1.000, 2.000, 5.000 itu diterima untuk dibagikan pada yang lain. Ini gerakan masyarakat. Nah, oleh karena itu termasuk ada cantel bagi itu di Cokro Kusuman, ada yang Gaza di Wirogunan, ada yang Mat 55 di Tegal, dan macam-macam. Setiap kampung rata-rata punya gerakan-gerakan bersama untuk termasuk di Danurjan kemarin nyantel ke. Jadi ada sayur-sayur yang dicantelkan semuanya dan bisa diambil gratis. Ya. Artinya masyarakat Jogja itu sebenarnya mau berbagi yang berkelebihan meskipun hanya 1.000, 2.000 dibagikan untuk kemudian nanti menjadi sebuah paket sayuran yang bisa diambil berat-berat. Nah, saat ini kalau misalnya masih ada seperti Mas Dasono ini, coba nanti kalau misalnya warga Kota Yogyakarta mungkin kita lihat dulu di mana tempatnya, apakah di sana ada gerakan-gerakan bersama seperti itu apa enggak. Kita lihat dulu di wilayahnya masing-masing, karena wilayahnya masing-masing itu biasanya sudah ada gerakan-gerakan untuk saling berbagi. Ya. Itu yang. Baik, terima kasih Pak Purwadi dan Pak Darsono tadi jawaban atau informasi dari pemerintah kota yang diwakili oleh Pak Heru Purwadi selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Baik, Pak Heru, kita kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Untuk kebijakan tempat umum, ya misalnya restoran, kafe, mall, seperti apa Pak? Ya, yang tahapan menuju new normal itu memang yang pertama kafe, restoran, mall dan segala macam itu harus ada pembatasan jumlah pengunjung. Baik. Ya, kalau kapasitas tempat duduk kafe atau restoran itu misalnya 50, maka sekarang kita minta untuk 25%, 50% dulu. Artinya cuma 25 tempat duduk dulu. Karena apa? Ya karena kita masih menjaga supaya tidak ada sebaran. Kita harus memberikan jaminan tentang fisikalisasi. Yang kedua, nanti kita harapkan setiap tempat-tempat itu nanti membuat barcode yang akan bareng-bareng kita buat untuk memonitor siapa tahu yang kalau misalnya yang kita tidak harapkan, misalnya ada kafe yang ternyata menjadi tempat sebaran misalnya, atau resto menjadi tempat sebaran, itu kita bisa melacak siapa tuh yang pada hari itu jam itu ada di situ siapa, untuk kita lacak kondisi kesehatan seperti apa. Baik. Yang kedua, yang standar ya semua harus menyiapkan hand sanitizer, tempat cuci, sabun untuk jaga jarak, terus kemudian harus semuanya pakai masker dan segala macam. Oke, baik. Berarti memang harus menetapkan protokol kesehatan ya Pak Heru ya. Dan yang kadang-kadang suka lupa itu adalah tempat-tempat yang biasa kita pegang. Kalau di kan biasanya hand railing atau tempat duduk atau senderan tangan di kursi, nah itu harus sering kita bersihkan karena itu adalah biasanya media yang paling banyak menjadi penyebab sebaran virus itu, karena kita sering pegang dan kemudian dipegang orang lain. Nah, kalau saya misalnya membawa virus dipegang orang lain yang nggak bagus kan itu menjadi media yang okay. Nah itu yang kadang-kadang kita tuh lupa bahwa yang sering kita pegang jarang kita bersihkan, yang dibersihkan lantai terus. Nah, ya baik, Pak Heru, kita sapa dulu telepon yang sudah masuk juga. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Obrolan pagi. Halo, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dicoba kembali ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan monitornya. Dan kita akan jeda dulu Pak Heru.
Usai jeda kami akan kembali lagi saudara untuk Anda masih di obrolan pagi RBTV dan masih bersama dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA di obrolan pagi RBTV. Ya. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution. Ya, saudara, menuju new normal di kota Yogyakarta ya. Dan silakan untuk Anda yang bergabung di 0274 666. Ya, baik. Ya, kita sapa telepon yang sudah masuk. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Selamat pagi, Pak Harmoko di Piyungan. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Secara singkat ya, Pak. Ya, silakan Bapak pertanyaannya kepada Pak Heru. Assalamualaikum, Pak Heru. Waalaikumsalam, mana Mas kabar? Monggo Pak Harmoko. Ya, silakan Pak Harmoko pertanyaannya langsung saja. Didengar langsung oleh Pak Heru. Halo, Pak Harmoko. Pertanyaannya silakan Pak langsung. Ya. Baik. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harmoko atas pertanyaannya. Pak Heru, ya ini adalah salah satu masukan juga ya dari Pak Harmoko dari Piyungan. Di pasar kota gede banyak terjadi transaksi jual beli baik pedagang dan juga pembeli yang
kurang memperhatikan physical distancing dan juga banyak yang tidak menggunakan masker tadi. Pak Heru, silakan, ada tanggapan? Sebenarnya kami itu punya petugas yang ada di depan untuk siapapun yang masuk di pasar selalu wajib pakai masker, dan itu semua pasar, 30 pasar di kota Yogyakarta itu ketentuan aturannya sama, semua pakai masker. Bahkan waktu itu kami minta untuk membuat alur yang supaya tidak orang berpapasan dan menutup pasar-pasar yang berdasarkan pasaran. Jadi beberapa pasar yang kalau di Kota Gede kan pasar Legi. Nah, di Legina itu biasanya kita tutup, tapi pasar regulernya jalan, tetapi pasar Leginya yang biasanya jualan burung, ayam dan macam-macam itu yang kita tutup. Jadi, nah memang yang ada di luar ini meskipun berkali-kali kita upayakan itu, kadang-kadang memang sok bandel ini yang memang jadi PR kita semua, itu masyarakat kita yang masih bandel-bandel. Padahal kita juga sudah minta, kalau yang masuk di dalam arena pasar gedung itu memang petugas kami harus tegas, tidak boleh. Tapi yang di luar ini karena memang kadang-kadang jauh, kalau pasar Kota Gede itu kan kadang sepanjang putaran pasar itu kan penuh juga. Nah itu yang kadang-kadang meskipun sudah kita minta untuk pakai masker kadang-kadang, tapi itu saya kira nanti bagian dari apa yang nanti harus kita tegakkan kembali di seluruh pasar di Kota Yogyakarta. Okay. Terima kasih Mas. Ya baik, kita ke telepon berikutnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Widi di Giwangan, Pak. Pak Widi di Giwangan. Monggo Pak Widi, pertanyaannya kepada Wakil Wali Kota secara singkat. Iya, monggo Pak Widi. Sedikit masukan dan pertanyaan Pak, kami dari warga Giwangan. Pertama kan di daerah kami itu ada kampus, beberapa kampus. Ini kan beberapa pemilik kos itu sudah menginformasikan kalau sudah anak-anak yang kos, terutama yang kos lama ingin kembali ke Jogja. Yeah. Karena sudah ada aturan dari pemerintah kota yang nanti bisa kami isikan untuk para pemilik kos, karena kadang pemilik kos juga tidak ada yang tinggal di situ cuma hidup semuanya, dan kadang tidak bisa memutuskan secara bijak, mungkin seperti itu Pak. Dan mungkin juga ini akan terjadi di wilayah Kota Yogyakarta yang lain, supaya nanti ini menjelang kembali anak-anak kos dan juga anak-anak yang baru. Ini kami di warga masyarakat tidak salah persepsi antara kami pengurus kampung dengan pemilik kos. Pak Heru sekian. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Widi di Giwangan. Silakan Pak Heru. Ya, maturnuwun Pak Widi. Jadi kemarin saya juga diundang di kampung tahunan itu, di sana ada 3.200 anak kos di sana dari 98 kos-kosan. Nah, ada juga asrama-asrama besar di sana. Nah memang, dan kemarin juga kami sudah melakukan pertemuan dengan para rektor yang ada di sekitaran di dalam Kota Yogyakarta maupun seputaran Kota Yogyakarta, menyangkut tentang bagaimana kita mengatasi ketika nanti mahasiswa sudah mulai balik di Kota Yogyakarta untuk mulai perkuliahan. Secara umum itu baik di beberapa kampung, terutama kayak kampung tahunan yang kemarin kita datang itu memang siap. Bahkan mereka punya posko monitoring yang nanti akan membantu mahasiswa ketika datang. Intinya sebenarnya sampai saat ini hampir sama dengan kita perlakukan sama seperti orang yang datang dari luar kota. Jadi mereka harus lapor ke RT, harus lapor ke RW, terus kemudian harus periksa di rumah sakit dan kemudian isolasi 14 hari, itu prinsip pokok. Nah, sekarang yang dari mahasiswa ini kita akan tambah. Kalau yang dari jalur zona hijau, kota-kota zona hijau itu memang yang penting ada surat sehat dari tempat asalnya. Kemudian begitu sampai ke Jogja diminta nanti juga periksa lagi surat sehatnya supaya dia mendapatkan surat sehatnya. Nah kalau yang dari zona merah, di beberapa kota yang masih zona merah itu memang ini belum ada kesepakatan bersama-sama. Tetapi kalau umumnya kita meminta PCR atau rapid test. Tapi ini memang belum ada kesepakatan bersama, karena tapi kalau dia naik pesawat itu pasti PCR. Dia datang dari naik pesawat pasti pakai PCR, sehingga dia begitu sampai di Jogja kan ditanya PCR-nya ada nggak, kalau nggak ada surat sehatnya kan nggak. Itu yang nanti menjadi. Kalau sudah sampai Jogja
kita tetap meminta yang bersangkutan tetap periksa di puskesmas supaya apa? Dalam perjalananku nanti kita bisa memonitor apakah ada gejala-gejala yang muncul apa enggak. Jadi ini yang. Nah, ada kemarin masukan dari kosannya itu tidak layak untuk isolasi. Mungkin satu kamar bisa 2 atau 3 mahasiswa. Biasanya itu terjadi. Nah, kemudian waktu itu kami ngumpul di kos-kosannya memang dananya. Baik. Ketiga, yang waktu itu kita lakukan memang kami waktu itu wanti-wanti pada pemilik kos supaya membuat aturan-aturan yang baku, terutama misalnya handle pintu, handle kamar mandi, kalau kamar mandinya di luar, itu bagaimana supaya misalnya harus pakai tisu, begitu mau masuk pakai tisu sehingga tidak lagi ada media sebelah handle pintunya tidak sebarang, atau di kamar mandi dan segala macam itu supaya tidak terjadi sebaran-sebaran. Nah, itu yang kemarin saya wanti-wanti supaya pemilik kos itu juga menerapkan protokol di lingkungan kos-kosannya, supaya nanti kalau misalnya semua mengisolasi diri situ semua itu memang aman bagi mahasiswa dan warga di sekitarnya. Saya kira yang biasanya dilakukan adalah sudah ada surat sehat, belum ada surat sehat, silakan ke puskesmas untuk diperiksa kondisi umumnya, biasanya kesehatan badan dan potensi-potensi yang muncul di gejala COVID itu yang diperiksa. Jadi bukan surat bebas COVID, tetapi surat sehat. Surat sehat, baik. Pak Heru, ini karena waktu juga sudah cukup mepet sekali, apakah ada semacam himbauan atau mungkin informasi sebagai closing statement dari Pak Heru Purwadi pada saat ini? Silakan. Ya, saya termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak yang nanya tadi itu menunjukkan bahwa kesadaran kita warga Kota Yogyakarta sebenarnya sangat tinggi bagaimana kita mencegah terjadinya sebaran virus di Kota Yogyakarta, apalagi menjelang menuju normal baru. Harapan kami harus kita pahami bersama, menuju normal baru itu adalah masa transisi, belum kita menuju normal. Jadi jangan sampai di masa transisi ini menuju new normal itu kita berlaku seenaknya. Tetap bahkan saya mengatakan lebih ketat daripada pada saat pandemi. Ketika pandemi pertemuan kita larang, nah sekarang pertemuannya itu mulai kita kendorkan. Otomatis harusnya dibuat. Nah, saya berharap dan saya titip moga-moga kita semuanya bisa menegakkan di lingkungan kita masing-masing, memberi nasihat yang baik, tidak perlu ribut dan itu agar nyaman semuanya. Untuk selalu pertama harus pakai masker. Masker ini melindungi hampir 90% dari penyebaran. Jadi kalau saya memakai masker itu, maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Nah, kemudian yang kedua jaga jarak. Dan yang paling penting adalah sering-sering cuci tangan. Itu aja yang paling penting, 3 hal itu yang sih. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Heru Purwadi atas waktu yang diberikan kepada kami, atas informasi yang juga telah disampaikan, memberikan kami semakin paham tentang arti new normal di Kota Yogyakarta nantinya. Sehat selalu Pak Heru Purwadi, dan juga salam kami untuk Pak Heru dan juga tim yang ada di sana. Dan saudara, usai sudah saya Daniel Kerupan menemani Anda pagi hari ini dalam obrolan pagi. Terima kasih untuk atensi Anda, sampai jumpa.